Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Aku berharap dan terus mendoakan kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat bersama dengan keluarga di rumah. Amin. Ya, di video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video tentang perpolitikan, apalagi yang lagi menjadi perbincangan hangat hari ini soal ijazah palsu Pak D. Jokowi kita, teman-teman. Jadi munculnya ini Bang Rismon menyampaikan eh, penelitiannya soal ijazah Pak Jokowi yang diyakini itu katanya 1000% palsu, dan sampai dia menantang Kapolri untuk menangkap dia, untuk membuktikan bahwa dia itu bersalah, teman-teman. Ya, lantas ini langsung disambut hangat oleh para mereka yang membenci Pak Jokowi, yang dulunya itu menuntut tentang ijazah palsu, itu langsung disambut dengan hangat, langsung menganggap Bang Rismon sebagai pahlawan mereka. Makanya mereka akan melakukan gerakan nanti tanggal 15 April ke UGM untuk mencari data. Jangan-jangan data-data yang ditunjukkan oleh UGM mereka nggak akan anggap itu sebagai data lagi ya. Ya mereka pasti nggak akan percaya apapun bukti yang ditunjukkan oleh pihak UGM. Mereka nggak akan percaya. Sebenarnya pihak yang paling dirugikan ketika mereka menuduh jasa palsu adalah UGM kan, teman-teman, dan juga KPU. Ya, seharusnya KPU dan UGM harus bersatu untuk melaporkan mereka, karena mereka mencemarkan nama baik UGM itu sendiri, dan KPU pada waktu memeriksa berkas-berkas ijazah Pak Jokowi ketika dia menjadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Ya, mereka harus melaporkan sebenarnya. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman ya? Jadi ini kembali mencuat, dan tanggal 16 April mereka mengatakan akan geruduk rumah Pak Jokowi. Mereka pikir nggak ada yang berjaga-jaga rumahnya Pak Jokowi hari ini ya. Oke, teman-teman, tapi ya nggak apa-apa kalau mereka datang ke sana kemudian Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli, siapa tahu mereka bisa silaturahmi menjadi pendukung Pak Jokowi dengan secara militan. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Susah ya. Mereka itu sangat loyal untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kenyataan. Oke, teman-teman semua. Jadi ada seorang pengamat pengamat juga yang mencari data seperti Bang Rismon, tapi ini kontranya ya. Kali ini dia mencari data, mencari fakta, menjelaskan secara akademisi ya, supaya itu apa ya? Berlangsung dengan baik argumen-argumen mereka berdasarkan data ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua. Ya, tapi sebelum itu, teman-teman, ini tentang masih ijazah palsu. Saya mau berterima kasih buat kalian semua yang sudah berkontribusi untuk perjalanan saya ke Solo, dari dalam negeri sampai luar negeri, bahkan lebih khusus teman-teman ya, dari England juga, dan lebih khusus dari Belgia yang sudah banyak membantu saya, teman-teman, untuk kakak saya di sana ya. Saya nggak mau sebutkan namanya, dia nggak kasih sebutkan namanya, teman-teman. Ya itu loh, orang kalau mau membantu tanpa pamrih, ya nggak mau mereka terekspos ya. Beda dengan mereka yang berbuat kebaikan kemudian divideokan. Nah, itu loh, teman-teman ya. Jadi saya mau berterima kasih banyak buat kalian semua, dan kami akan berangkat sampai bertemu di Solo itu tanggal 20 April bulan ini, teman-teman. Saya akan ketemu dengan para konten creator yang lainnya di sana. Nanti kita akan buat vlog, buat konten bareng di sana, dan juga akan ketemu dengan Bapak kita Joko Widodo. Oke, teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau ingin berkontribusi lebih untuk meringankan biaya saya, di sini saya ada nomor rekening saya, ada di sini, teman-teman ya. Ya, jika kalian memberikan partisipasi dan kontribusi kalian mungkin sudah melebihi dengan biaya yang saya cukupkan, sisanya itu akan saya sisipkan ke, mungkin ada rencana di grup sudah membahas kita akan ke IKN, kita akan jumpa penggemar-penggemar Pak Jokowi di Hong Kong, di Taiwan, teman-teman. Jadi kita harus banyak-banyak tabung ini, teman-teman, agar supaya kita bisa closer to you ya, lebih dekat dengan kalian, teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu video yang akan kita bahas ini. Setelah saya melakukan kontemplasi dan analisis beberapa data-data, saya tiba pada sebuah kesimpulan baru bahwa ternyata memang harus kita akui bahwa ijazah Pak Jokowi yang 1% adalah asli. 1% Bagaimana dengan 99? 99%-nya adalah asli juga. Asli Mari kita juga. akan Oh ya. bicarakan soal ini karena ada sisi kelemahan dari analisis dari Dr. Rismon ya, Dr. Rismon Ini saya suka siapa ini, ini ya? teman-teman. Rismon Hasiholan Sianipar ya, mohon maaf kalau salah mengejanya Bang. Kita akan bahas Analisa di buku dibalas dengan pertamanya. analisa ya. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, Sekolahnya Publik, bukan sekolahnya partai.
tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan emosi ya, meninggikan suara dan dengan pendekatan yang sangat emosional ya. Dan ini penting bagi kita untuk belajar berargumentasi. Don't raise our Argumentasi. voice, emotion but argument. Ya, satu sisi tentu saya mengapresiasi semua ya perspektif ya, tanggapan-tanggapan, respon-respon yang membicarakan tentang objek ya, kajian kita bersama soal status keaslian ya, status dari ijazah Pak Jokowi yang menurut saya tadi saya ungkapkan di depan 1% asli ya, 1%, 99%-nya ya asli juga begitu ya. Jadi tapi kita kan mau coba setiap konten yang kita buat tidak usah terlalu sangat emosional kita mengatakan 100 miliar persen. Nah ini menurut saya kedoktoran Bang Risman ini juga patut dipertanyakan karena tidak punya kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa 100% ya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya silakan saja begitu kan. Sehingga ada tesis juga yang kemudian antitesis terkait tesisnya beliau 100% ya asli. Kan begitu saja ya, nggak usah terlalu over ya seperti itu. 100 Nah, miliar karena sekali persen lagi ya. apapun yang disampaikan oleh Dr. Rismond dan yang lain-lain, menurut saya kalau berkaliber seorang dokter mestinya cara berbicaranya ya tidak terlalu mengumbar emosi ya, karena sekali lagi ketangkasan ya kepiawaian seorang dokter di dalam membangun argumentasinya itu dia tenang saja ya. Ya sesuatu yang dia yakini benar itu disampaikan saja dalam bahasa yang semestinya bahasa yang terukur, bahasa yang terkendali, dan bahasa yang sedikit demi sedikit diperkuat dengan temuan-temuan yang patut untuk dipercaya. Nah, di sini saya melihat ada sebuah persoalan dalam konteks melakukan analisis ya, yang menurut saya letak persoalan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Dr. Rismond ini adalah ketika dia menggunakan analisis ya berbasis variabel penggunaan atau popularitas dari huruf New Times Roman ketika diaplikasikan ke dalam sistem atau diinstal ke dalam Microsoft Office ya atau Windows 3.1 kalau tidak keliru persoalan itu. Di sini letaknya sebenarnya ya, simpulnya di sini. Sebenarnya ketika analisis itu dilakukan dalam simpul variabel penggunaan huruf New Times Roman dalam instalan Windows 3.1 itu, ya ini yang menjadi suatu soal karena bagaimanapun juga kita tahu secara historis ya huruf ini mulai diinstal pada sekitar tahun 90-an sehingga Pak Jokowi sudah lulus tahun 85 ya 85. 1985 masuk 80 kalau tidak keliru, dan disinilah letak gap yang diciptakan ya bencana analisis yang diciptakan oleh Bencana Dr. analisis. Rismond yang menggunakan variabel itu sebagai variabel utama ya. Nah, inilah yang kemudian menciptakan sebuah bayangan ya, bayangan semu terkait dengan kebenaran ya yang disebarluaskan kepada publik dan mengatakan, aha, memang 100% asli ya, ijazahnya Pak Jokowi. Kalau mau fair, Bang Rismond ya sebagai seorang dokter lulusan Jepang kalau tidak salah atau apa, menurut saya yang perlu dikedepankan itu adalah memunculkan variabel-variabel lain, analisis-analisis dalam penggunaan variabel-variabel lain yang bisa mengisahkan tentang perjalanan historis dari New Times Roman itu ya. Sekali lagi bahwa user dari pengguna New Times Roman itu bukan saja Microsoft. Jadi ada banyak termasuk dalam konteks bagaimana sejarah pertama kali ya penggunaan huruf New Times Roman itu ya diciptakan dan digunakan pada tahun 31 diciptakan digunakan ya diaplikasikan ke dalam bentuk sistem percetakan ya koran Times di Inggris ya tahun 32. Tahun Nah, ini 32. kan Oke. artinya variabelnya kan harusnya diganti, bukan variabel komputer lagi tapi variabel percetakan ya offset. Percetakan. Nah, ini yang harus disebarluaskan kepada publik bahwa kalau mau melakukan analisis terkait dengan penggunaan font ini, analisisnya variabelnya adalah variabel offset. Karena kita sudah sepakat bersama bahwa fungsi huruf atau huruf New Times Roman ini baru dipasangkan, dipopulerkan, diinstal ke dalam sistem ya operasi Windows 3.1 di tahun 92. Artinya dia tidak bisa kemudian membaca, menganalisis, memaknai ya temuan-temuan terkait tentang kemiripan huruf yang dipakai berdasarkan skala banding antara penggunaan Microsoft Office ya dengan sistem offset. Ini yang kemudian
problem besar yang diciptakan ya oleh Dr. Rismond yang menurut saya sangat berlebihan ya. Jadi menurut saya perlu sedikit menjinakkan emosinya untuk menyampaikan data-data secara biasa saja ya, katakan saja ini begini, sehingga kita coba challenge dengan pandangan-pandangan atau variabel-variabel yang lain. Yang kita tawarkan saat ini adalah variabel percetakan, analisis saja. Kalau teman-teman tanya misalkan pada ChatGPT atau teman-teman tanya pada DeepSeek dan yang lain-lain terkait dengan penggunaan font New Times Roman, ada historisnya yang jelas sekali, bisa kita runut bahwa penggunaan, ya sekali lagi penggunaan huruf New Times Roman ini sudah sangat populer digunakan dalam sistem percetakan ya pada tahun 80-an di seluruh dunia ya. Sehingga offset atau percetakan yang profesional itu sudah mengintegrasikan ya percetakan menggunakan New Times Roman itu pada dokumen-dokumen, pada buku, majalah, bahkan dokumen-dokumen akademik, termasuk di dalamnya adalah ijazah. Jadi coba dilacak Bang Dokter, silakan lakukan penelitian, pergilah ke percetakan yang pada tahun itu mencetak ya naskah-naskah akademik, naskah-naskah formal ya, ijazah atau dokumen-dokumen yang lain. Saya sangat yakin bahwa Abang akan menemukan ya argumentasi findingnya ya, temuan itu bahwa memang ternyata kita tidak usah bicara soal Microsoft Office karena Microsoft Office itu belum ada dalam konteks tahun kelulusan Pak Jokowi. Jangan kemudian itu dipakai sebagai basis analisis bahwa ini dia tidak ada ya, bahwa penggunaan New Times Roman itu dipasangkan dengan variabel sistem operasi Windows 3.1. Di situ problem fatal yang dilakukan dalam analisis Dr. Rismond ya. Jadi ini jadi soal yang perlu kita kedepankan buat teman-teman. Mungkin saya akan menyampaikan satu analisis terkait dengan foto, terkait dengan nama Sumitro, Soimitro, dan sebagainya di konten yang lain. Tetapi saya ingin memfokuskan pada saat ini, ya men-challenge Abang Dr. Rismond Hasiolan Sianifar untuk ya melakukan riset terkait dengan penggunaan percetakan sebagai variabel yang akan menjelaskan keaslian atau kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Hapuskan variabel tentang Microsoft Office ya, Microsoft sistem operasi Microsoft 3.1 yang baru dipopulerkan tahun 90-an. Oke ya, ini Abang ini menjelaskan secara akademis ya, tanpa perlu berapi-api emosi dalam menjelaskan. Inilah kalau orang yang punya intelektual akademis ya seperti ini teman-teman ya, menjelaskan dengan cara yang benar-benar elegan. Buktikan dia paparkan dengan sangat-sangat jelas teman-teman, dan dia menantang Rismond untuk kembali jangan hanya di satu variabel soal Microsoft, tapi bagaimana Times New Roman itu sudah benar-benar sangat populer di tahun 80-an di dalam dunia percetakan. Dan pastinya ya, dan saya juga penasaran, katanya dia kan adalah seorang dokter lulusan Jepang ya. Coba pertanyakan dulu title-nya, coba tunjukkan dulu ijazahnya ya. Apakah benar-benar dokter dari Jepang? Atau hanya sekedar dokter-dokteran? Gue juga nggak tahu teman-teman ya. Oke lah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kemudian ada yang memulai untuk membangun sebuah fakta atau bukti baru. Mereka menyamakan muka Pak Jokowi yang sekarang dengan muka Pak Jokowi waktu dia masih muda. Dan kemudian hanya diambil bagian bibirnya. Yang satu, bibirnya dalam keadaan diam seperti ini teman-teman. Seperti ini fotonya. Ya, mereka ambil bagian ini diam. Kemudian mereka bandingkan dengan Pak Jokowi senyum. Tentu saja ada ketertarikan ini dan hidung. Kalau ini diam, hidung agak menyempit. Kalau ini hidung agak melebar. Nah, seperti itu ya. Mereka bandingkan dua itu. Apalagi foto yang sudah puluhan tahun dengan foto yang hari ini. Kemudian tanda tangan ya. Mereka cari memang perbedaannya sedikit saja, mereka cari, mereka persoalkan itu. Saya sendiri itu tanda tangan yang pasti nggak sama persis. Setidaknya bentuknya sama, tapi nggak sama persis. Beda posisi tangan kita sedang apa ya. Tanda tangan itu nggak akan, kecuali kalian copy paste di komputer itu sama persis identik. Tapi kalau namanya manusia tanda tangan, pasti akan ada kalau kalian cari perbedaannya. Sekalipun itu tanda tangan saya sendiri ya, tanda tangan. Kadang juga saya lupa sendiri tanda tangan saya ya.
Tapi mereka persoalkan soal tanda tangan juga. Yang saya lihat perbedaannya itu hanya satu agak melengkung, satu agak datar. Udahlah ya. Orang kalau mau cari kesalahan itu pasti bakalan dapat kesalahannya ya. Orang itu seperti itu. Tapi kalau orang tujuannya itu mau cari kesalahan, mau cari bukti untuk serangan, mereka sekalipun mereka mendapatkan kebenaran, mereka akan skip itu kebenaran. Mereka akan melewati kebenaran itu dan terus mencari apa ya kesalahan-kesalahan dari ini. Saya akan analisa. Saya akan dokter dari lulusan Jepang. Saya akan analisa. Oh, seperti ini. Kok ini masuk akal ya? Skip aja. Saya tidak mau cari pembenaran. Saya mau cari senjata untuk menyatakan bahwa Jokowi menipu, ijazah palsu dan sebagainya. Ya, seperti itulah teman-teman mereka ya. Itu ramai sekali kolom komentar soal ijazah palsu. Itu banyak sekali mengatakan, saya percaya 100 miliar %. Itu para pendukung 00 sebelah itu teman-teman. Mereka udah pakai bahasa Rismon. 100 miliar %, 1000% saya percaya kalau Jokowi ijazah palsu. Mereka sudah pakai istilah itu. Ya, nggak salah ya. Mereka ya satu tubuh mereka teman-teman ya. Satu tubuh beda pikiran. Oke teman-teman semua ya, jadi silahkan kalian berikan pendapat. Sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi, saya sangat mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan balas berkat berlipat kali ganda kepada kalian semua. Dan teman-teman yang ingin masih mau berkontribusi untuk perjalanan saya ketemu dengan Pak Jokowi, kalian bisa lihat nomor rekening ini dan nomor WhatsApp ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.